Arga Wiratama tak pernah suka keramaian, meskipun namanya sering jadi buah bibir. Di usianya yang baru menginjak 32 tahun, ia sudah membangun kerajaan bisnis dari nol, meraih gelar sarjana dari luar negeri, dan disebut sebagai salah satu miliarder termuda di Asia Tenggara. Tapi kehidupan pribadinya nyaris seperti teka-teki, terkunci rapat di balik gerbang besi tinggi rumah megahnya, di pinggiran kota yang tenang dan elit. Setelah sang ayah wafat 3 tahun lalu karena stroke, Arga memilih kembali ke Indonesia demi satu hal, ibunya. Nyonya Ratna Wiratama adalah wanita kuat, mantan dosen sastra dan kepala yayasan budaya yang terkenal dengan ketegasan dan lidah tajamnya. Namun sejak kepergian suaminya, karakternya berubah menjadi lebih dingin dan penuh penolakan terhadap siapapun, terutama orang yang mencoba mendekatinya. Nyonya Ratna menderita komplikasi ringan akibat usia, lupa minum obat, mudah jatuh, tekanan darah tidak stabil, namun tetap bersikeras bahwa ia tidak butuh bantuan siapapun. Rumah sakit sudah mewanti-wanti Arga bahwa sang ibu harus didampingi tenaga perawat atau pendamping pribadi. Tetapi semua yang datang selalu berakhir dengan pintu tertutup dan koper di tangan. Ada yang hanya bertahan 2 hari, ada pula yang hanya beberapa jam. Kau pikir aku ini boneka tua yang bisa diperlakukan seperti pasien di rumah sakit? Aku tak butuh dikasihani. Begitu bentakannya kepada perawat terakhir yang bahkan belum sempat membuka tasnya. Arga frustasi, tapi tak menyerah. Ia mencoba segala cara. Agen profesional, rekomendasi dokter, bahkan teman-temannya di luar negeri. Semuanya gagal sampai akhirnya, dalam keputusasaan yang diam, Arga menyusuri jalur lain. Ia menyamar, tanpa sopir, tanpa mobil mewah, hanya membawa ransel dan menyetir sendiri ke sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, di mana ia mendengar dari salah satu satpam lamanya bahwa ada seorang gadis muda yang biasa membantu merawat lansia di sana dengan tulus dan sabar. Gadis itu bernama Sinta. Sinta tinggal sendirian di rumah kayu kecil peninggalan orang tuanya. Ia tak punya ijazah tinggi, tak punya pelatihan medis, tapi punya sesuatu yang lebih mahal, hati yang tulus dan kesabaran yang langka. Ia merawat beberapa lansia di desanya bukan karena dibayar, tapi karena merasa itu adalah bentuk baktinya kepada mereka yang telah lebih dulu menua. Saat Arga bertemu dengannya di sebuah warung kopi pinggir sawah, ia tak langsung bicara soal gaji atau fasilitas. Ia hanya berkata, "Ibuku tidak mudah. Tapi aku butuh seseorang yang bisa mendengarkannya, meski dia tak akan pernah minta." Sinta memandang mata Arga dengan tenang, lalu menjawab, "Kalau memang ibu Anda hanya butuh didengarkan, mungkin saya bisa mencoba." Dan pada sore itu, dengan tas kecil dan senyum pelan, Sinta ikut Arga menuju rumah besar itu. Rumah bergaya kolonial itu menjulang seperti istana, dikelilingi taman yang terlalu terawat, hingga tampak seperti museum hidup. Saat mobil Arga masuk gerbang, Sinta hanya bisa menatap takjub, namun menahan diri untuk tidak menunjukkan ketakutan. Yang menunggu di dalam bukanlah hanya pekerjaan berat, tapi hati seorang ibu yang telah membatu. Setelah beberapa hari pertama yang penuh dengan keheningan, Sinta mulai merasakan betapa beratnya menjadi bagian dari rumah megah itu. Nyonya Ratna tetap tidak mau menunjukkan kerentanannya. Setiap kali Sinta masuk untuk membantu, Nyonya itu hanya menatap dengan tatapan tajam, seolah-olah Sinta adalah orang asing yang tak diinginkan. Namun, Sinta tetap sabar, melaksanakan setiap tugas tanpa mengeluh, meski hatinya kadang terbakar oleh sikap dingin yang ditunjukkan oleh Nyonya Ratna. "Apakah kamu pikir aku butuh bantuanmu?" Suara Nyonya Ratna terdengar seperti es yang pecah di ruang tamu. Sinta hanya diam, tidak menjawab, karena ia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, kata-kata tidak akan membuat segalanya lebih baik. Di pagi hari, ketika Sinta memeriksa obat-obatan yang harus diminum oleh Nyonya Ratna, sang ibu hanya memalingkan wajah, tidak mengizinkan siapapun mendekat. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kau tidak perlu mengingatkan aku." Bentaknya sambil mengerutkan kening. Sinta, dengan senyum lembut, hanya menjawab, "Tapi obat ini penting, Nyonya. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik." Nyonya Ratna tidak menjawab, tetapi tangannya yang gemetar menggenggam cangkir teh dengan kuat, tampak jelas ada ketegangan di tubuhnya. Arga yang melihat dari kejauhan, mulai merasa cemas. Walaupun ia menghargai ketulusan Sinta, ia juga tahu bahwa tak ada yang bisa memaksa Nyonya Ratna untuk menerima kehadiran orang lain dalam hidupnya, apalagi seorang gadis muda dari desa. Arga sudah mencoba berbicara dengan ibunya, menjelaskan betapa pentingnya untuk memiliki pendamping. Namun, setiap kali pembicaraan ini dimulai, Nyonya Ratna selalu meledak marah, menuduh Arga mencampuri urusan pribadi. "Kenapa kamu tidak bisa melihat, Arga? Aku ini masih waras. Aku bukan orang gila yang membutuhkan pengasuh. Kalau kau peduli padaku,
biarkan aku menjalani hidupku, ujar Nyonya Ratna dengan suara bergetar, memukul meja dengan keras. Namun, hari demi hari, situasi semakin sulit. Nyonya Ratna semakin menutup diri, dan Sinta semakin merasakan bahwa dirinya hanya menjadi bayangan yang tidak diinginkan. Beberapa kali Sinta hendak menyerah, merasa tak bisa menghadapi kerasnya sikap Nyonya Ratna. Tetapi setiap kali ia melihat senyum Arga yang penuh harapan, ia kembali mengingat tujuan awalnya, memberi kehangatan pada hati yang membeku. Suatu sore, ketika Nyonya Ratna jatuh dan terjatuh di lantai, Sinta segera berlari untuk membantu. Tapi saat Sinta meraih tangannya, Nyonya Ratna menepisnya dengan kasar, membuat tangannya terjatuh ke lantai. "Jangan sentuh aku!" Nyonya Ratna berteriak, matanya penuh amarah. "Kau pikir aku akan terima pertolongan dari seorang gadis kampung? Aku masih bisa mengurus diriku sendiri." Sinta terdiam, memandang tangan Nyonya yang tergores dan gemetar. Hatinya perih melihat betapa kuatnya kebencian yang ada di mata Nyonya Ratna. Tapi ia tahu bahwa di balik semua itu, ada rasa kesepian yang luar biasa. Di tengah heningnya rumah megah itu, Sinta mulai merasakan rasa sakit yang Nyonya Ratna sembunyikan dalam keangkuhan dan kebenciannya terhadap dunia. Hari itu, Nyonya Ratna tampak lebih keras kepala dari biasanya. Arga sudah pergi dinas keluar kota selama 2 hari, meninggalkan Sinta sendirian di rumah besar itu. Pada hari pertama tanpa Arga, Nyonya Ratna semakin cemberut, terkurung di kamar, menolak makan, menolak minum obat, dan bahkan menutup pintu rapat-rapat. Sinta tidak menyerah. Dengan sabar, ia terus berusaha mengurus Nyonya Ratna. Walau setiap kali ia mendekat, hanya ada bentakan atau kata-kata pedas yang keluar. "Jangan ganggu aku," teriak Nyonya Ratna saat Sinta hendak membawakan obatnya. Namun, hari kedua, ada sesuatu yang berbeda. Sinta tak lagi membawa sekadar obat atau makanan. Ia membawa secangkir teh hangat dan duduk diam di sebelah tempat tidur Nyonya Ratna. Tidak ada suara selain detak jam yang berdetak lambat. Sinta hanya menatap Nyonya Ratna dengan lembut, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, Nyonya Ratna mengangkat pandangannya dan menatap Sinta dengan mata yang dipenuhi kelelahan dan kebingungan. "Kenapa kau terus bertahan di sini?" tanya Nyonya Ratna dengan suara yang lebih lembut, namun penuh keputusasaan. "Aku sudah membuat hidupmu begitu sulit. Mengapa kau tidak pergi saja?" Sinta menghela napas dalam, lalu menjawab dengan suara penuh ketulusan. "Karena saya tahu, Nyonya, di balik semua kemarahan dan kebencian itu, Anda hanya ingin seseorang yang mau mendengarkan. Anda merasa sendirian, dan saya di sini untuk membantu, tidak peduli seberapa kerasnya sikap Anda." Perkataan itu, meski sederhana, membuat Nyonya Ratna terdiam. Ia menundukkan kepala, mencoba menahan air matanya yang mulai menggenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ada seseorang yang mengerti dirinya, bukan sebagai nyonya yang berkuasa, tetapi sebagai seorang ibu yang merasa terasingkan. Nyonya Ratna menatap Sinta dengan mata yang tak lagi penuh kebencian, tapi penuh dengan rasa frustrasi. Ia tahu, seiring bertambahnya usia, semakin banyak hal yang tidak bisa ia kendalikan. Hanya ada satu hal yang ia ingin pastikan, bahwa anaknya, Arga, tidak akan hidup sendirian selamanya. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Anaknya belum juga menikah, dan ia merasa semakin ditinggalkan oleh dunia. "Sinta." Suara Nyonya Ratna bergetar. Aku hanya ingin anakku bahagia. Tapi kenapa? Semua orang yang datang, tidak ada yang cocok untuknya? Kenapa dia tidak bisa mencintai orang yang tepat? Sinta terdiam, hatinya terenyuh mendengar itu. Dia tahu, selama ini, Nyonya Ratna merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi anaknya adalah dengan mengendalikan setiap aspek hidupnya. Namun, justru dengan perlakuan itu, ia malah semakin mendorong Arga menjauh. Lalu, dengan suara hampir tak terdengar, Nyonya Ratna melanjutkan, "Aku hanya ingin dia menikah. Aku ingin dia memiliki keluarga, seperti yang dulu aku impikan. Tapi aku takut dia tidak akan pernah menemukan orang yang tepat." Sinta menatapnya dengan lembut, merasa beban yang dipikul Nyonya Ratna begitu berat. Namun, saat itu juga, sebuah pemahaman menyeluruh menyentuh hati Sinta. Ternyata, kebencian dan kemarahan yang ditunjukkan Nyonya Ratna selama ini bukanlah karena kebencian terhadap dunia, tapi karena rasa takut yang mendalam akan kesepian dan kehilangan. Tiba-tiba, Nyonya Ratna menatap Sinta dengan tatapan yang sangat serius, dan suaranya terdengar sangat tenang. "Sinta, aku melihat sesuatu dalam dirimu yang berbeda. Kau bukan hanya seorang pembantu. Kau memiliki ketulusan yang tak banyak orang miliki. Aku ingin kau menjadi bagian dari keluarga ini.
Aku ingin kau menjadi menantuku. Sinta terdiam. Mulutnya terkatup rapat, tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti disambar petir, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Nyonya Ratna, dengan tangan gemetar, menggenggam tangan Sinta, seakan memohon. Tolong, Sinta. Aku tahu ini tidak bisa terjadi begitu saja, tapi jika kau mau, aku ingin kau menikah dengan anakku, Arga. Sinta terdiam lebih lama. Matanya memandang Nyonya Ratna yang tampak sangat rapuh untuk pertama kalinya. Dan meskipun ini adalah sebuah kejutan yang luar biasa, ia akhirnya mengerti. Nyonya Ratna hanya ingin memastikan bahwa anaknya tidak akan pernah merasa sendirian. Namun, kata-kata itu terasa terlalu berat untuk diucapkan. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi harapan seorang wanita yang begitu besar cintanya untuk anaknya? Tetapi ia tahu bahwa keputusannya kali ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membawa keluarga ini keluar dari bayang-bayang kesepian yang telah lama menghantui mereka. Sinta terdiam, hatinya berdebar kencang. Perkataan Nyonya Ratna masih bergema dalam pikirannya, begitu mendalam dan tak terduga. Ia memandang tangan Nyonya Ratna yang masih menggenggam tangannya, dan rasanya seperti ada dunia yang jatuh di atas pundaknya. Menikah dengan Arga, gumam Sinta, lebih pada dirinya sendiri, mencoba memproses kata-kata itu. Namun, ia tahu ini bukan soal dirinya. Ini adalah soal seorang ibu yang menginginkan kebahagiaan anaknya. Seorang ibu yang selama ini terlihat begitu angkuh, namun sebenarnya penuh ketakutan akan kesepian yang datang bersama waktu. Sinta menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Nyonya, saya tidak tahu harus berkata apa. Jawabnya akhirnya, suara pelan dan penuh pertimbangan. Tapi, saya tidak bisa. Saya tidak bisa hanya menikah karena itu keinginan Anda. Saya harus memikirkan apa yang terbaik untuk saya juga. Nyonya Ratna terdiam. Wajahnya tampak menunjukkan kekecewaan mendalam. Perlahan, ia menarik tangannya kembali dan menatap Sinta dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tahu, jawab Nyonya Ratna dengan suara lirih. Aku hanya berharap kau bisa menjaga anakku. Aku tidak ingin dia hidup sendirian selamanya. Sinta mengangguk pelan, tetapi hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa keputusannya bukan hanya tentang dirinya dan Nyonya Ratna, tapi juga tentang Arga, pria yang selama ini hanya terlihat sebagai sosok yang terperangkap dalam dunia bisnis dan kesuksesan. Ia ingin membantu ibunya, tetapi pada saat yang sama, Sinta juga tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Beberapa saat kemudian, langkah Arga terdengar dari luar rumah. Dia baru saja pulang dari perjalanan dinasnya yang panjang. Ketika ia memasuki ruang tamu, matanya langsung menangkap keheningan yang begitu tegang di antara ibu dan Sinta. Ada apa? Mengapa terlihat begitu tegang? Arga bertanya. Suaranya penuh keheranan. Sinta menatapnya, dan dalam hati ia merasa cemas. Bagaimana mungkin ia menjelaskan apa yang baru saja terjadi? Harapan yang diberikan Nyonya Ratna terasa seperti beban yang begitu berat untuk diterima, baik oleh dirinya maupun oleh Arga. Ia tidak ingin membuat keputusan terburu-buru yang bisa merusak segalanya. Cinta yang datang begitu mendalam dari seorang ibu tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Namun, apakah Arga siap untuk melangkah ke arah itu? Nyonya baru saja menyampaikan sesuatu kepada saya, jawab Sinta perlahan. Dia ingin saya menjadi bagian dari keluarga ini untuk menikah dengan Anda. Arga terkejut, dan meskipun ia mencoba menahan ekspresinya, ada kesan kebingungan yang jelas terlihat di wajahnya. Ia menatap ibunya, yang hanya menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya di balik rambut putih yang mulai memutih. Ini tidak bisa terjadi begitu saja, kata Arga, suaranya penuh keraguan. Sinta, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku tidak ingin memaksakan apapun. Ini bukanlah keputusan yang mudah. Sinta memandang Arga dengan pandangan penuh ketulusan. Saya tahu, Arga. Saya tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru, dan saya tidak ingin melukai siapapun. Tapi saya harus jujur pada diri saya sendiri, dan pada perasaan saya. Ada keheningan yang sangat panjang di antara mereka. Nyonya Ratna, yang sejak tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Arga dengan tatapan penuh penyesalan dan keputusasaan. Aku hanya ingin kau tidak merasa sendirian, Arga, katanya dengan suara yang bergetar. Aku tidak ingin kau terus hidup dalam bayang-bayang kesuksesan tanpa cinta. Arga, yang terdiam beberapa saat, akhirnya mendekat dan duduk di samping ibunya. Ia meraih tangan Nyonya Ratna, menggenggamnya dengan lembut, berusaha memberikan ketenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya mengerti, Ibu,
kata Arga dengan lembut. Tapi saya juga harus menemukan jalanku sendiri. Saya ingin menikah dengan seseorang yang saya cintai, bukan karena itu adalah harapanmu atau tekanan dari siapapun. Sinta melihat ekspresi Arga yang begitu serius, dan di dalam hatinya, ia merasa lega. Arga tidak menanggapi harapan ibunya dengan keterpaksaan, melainkan dengan pemahaman yang mendalam. Ini adalah hal yang sulit, karena jelas Nyonya Ratna menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Ia ingin melihat Arga bahagia, meski caranya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh sang anak Nyonya. Sinta berkata dengan suara pelan, "Saya menghargai apa yang telah Anda lakukan, dan saya menghargai keinginan Anda. Tapi saya rasa keputusan ini harus datang dari Arga, bukan dari saya atau Anda." Nyonya Ratna hanya menatap mereka berdua, dan dalam tatapannya, ada rasa lega yang samar. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia bisa menerima kenyataan bahwa anaknya harus membuat pilihan sendiri. Ia tidak bisa memaksakan semuanya dengan cara yang salah. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana di rumah mulai tenang. Nyonya Ratna tampaknya menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengendalikan hidup anaknya dengan cara yang ia harapkan. Sinta tetap berada di sana, menjalankan tugasnya sebagai pembantu, meski hubungan antara dia dan Nyonya Ratna sudah berubah. Ada pemahaman yang lebih dalam di antara mereka, meskipun rasa kesepian dan ketakutan masih belum sepenuhnya hilang. Arga, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih banyak terfokus pada kesuksesan dan pekerjaannya, tanpa benar-benar memberi perhatian pada orang-orang yang paling penting dalam hidupnya. Namun, di balik itu semua, Arga tahu bahwa hubungan dengan Sinta tidak bisa dipaksakan, karena perasaan sejati hanya bisa tumbuh dengan waktu dan pengertian. Suatu sore, Nyonya Ratna duduk di kursi rotan di taman belakang, memandangi matahari terbenam yang perlahan menghilang di balik pegunungan. Sinta datang dan duduk di sampingnya, membawa secangkir teh hangat. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang nyaman antara mereka. "Terima kasih, Sinta." Suara Nyonya Ratna terdengar pelan, tetapi penuh makna. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Kau sudah lebih banyak memberikan ketulusan daripada yang bisa aku harapkan." Sinta hanya tersenyum, merasa ada kehangatan yang semakin tumbuh dalam dirinya. "Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Nyonya. Kadang, kita harus memberi kesempatan pada orang lain untuk memilih jalan mereka sendiri," lanjut Nyonya Ratna. Suara itu sedikit lebih lembut, meski masih terdengar ada penyesalan. "Aku ingin yang terbaik untuk Arga. Tapi aku juga ingin dia memilih jalan yang benar-benar dia inginkan. Bukan karena tekanan dariku atau siapapun." Sinta mengangguk pelan, mengerti betul apa yang dimaksud oleh Nyonya Ratna. Mereka berdua duduk bersama, menikmati keheningan sore itu, yang bagi Sinta terasa seperti momen yang penuh pengertian, seperti ikatan yang terjalin tanpa perlu banyak kata. Tak lama kemudian, Arga muncul dari dalam rumah. Wajahnya terlihat lebih rileks, meski matanya masih penuh dengan keteguhan hati. Ia mendekat dan berdiri di samping ibunya dan Sinta. "Sinta," panggil Arga, suara penuh keseriusan namun ada senyum kecil di bibirnya. "Aku pikir aku tahu apa yang ingin aku lakukan. Aku ingin berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk kami berdua." Sinta menatap Arga, melihat ke dalam matanya yang lebih matang dan penuh kebijaksanaan. "Arga, saya tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan baik, baik untuk Anda maupun Ibu." Arga tersenyum dan menunduk, lalu melangkah sedikit lebih dekat. "Aku menghargai itu, Sinta. Namun, aku juga tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang bisa kau ubah, tapi siapa yang bisa kau hargai. Terima kasih sudah menunjukkan itu kepadaku." Nyonya Ratna, yang diam-diam mendengarkan percakapan itu, menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi, menatap anaknya dengan tatapan yang penuh kasih sayang. "Kau selalu tahu jalanmu sendiri, Arga. Aku percaya, kau akan menemukan kebahagiaan, meskipun itu berarti mengikuti langkahmu sendiri." Pada saat itu, ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa takut akan kehilangan. Hanya ada keheningan yang penuh pengertian, dan rasa cinta yang mulai mengalir dengan cara yang berbeda, lebih tenang, lebih tulus. Beberapa bulan kemudian, Sinta akhirnya memutuskan untuk kembali ke desanya. Keputusan itu datang setelah banyak pertimbangan. Ia tahu, meskipun ada perasaan yang berkembang antara dirinya dan Arga, hidup tidak selalu dapat diprediksi. Ia tidak bisa melangkah lebih jauh jika ia belum menemukan apa yang benar-benar ia inginkan untuk dirinya sendiri.
Namun, sebelum pergi, Arga menghadapinya dengan mata penuh harap. Sinta, apakah kita bisa bertemu lagi? Suatu saat nanti, mungkin bukan di sini, tapi di tempat yang lebih kita. Sinta tersenyum lembut, merasakan harapan itu. Siapa tahu, Arga. Hidup ini penuh kejutan. Dengan itu, ia melangkah pergi, meninggalkan rumah besar yang pernah menjadi tempat yang penuh ketegangan, kini berubah menjadi ruang yang lebih terbuka dan penuh dengan pemahaman. Nyonya Ratna, yang selama ini merasa khawatir akan masa depan anaknya, akhirnya merasa tenang. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Arga akan menemukan jalannya. Dan meskipun jalan itu mungkin belum sepenuhnya jelas, ia percaya bahwa cinta dan pengertian akan selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka, seperti matahari yang selalu terbit setiap pagi, memberi cahaya dan harapan.